Baik, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem koordinat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mahasiswa mampu menggambar grafik persamaan dalam koordinat Kartesius. Ini dasar kita untuk masuk ke dalam fungsi ya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem koordinat, kita bahas dulu apa itu definisi dari sistem koordinat. Nah, sistem koordinat itu adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik. Nah, ada beberapa macam sistem koordinat. Ada sistem koordinat Kartesius, sistem koordinat kutub, sistem koordinat tabung, dan sistem koordinat bola. Hanya saja yang akan kita bahas kali ini itu hanya sistem koordinat Kartesius dan sistem koordinat kutub saja. Ya, untuk untuk video pembelajaran kali ini. Nah, kita bahas mulai yang pertama, yaitu sistem koordinat Kartesius. Nah, di sini perhatikan ada dua buah garis yang saling tegak lurus, yaitu garis pertama garis yang mendatar yang ini, dan yang garis vertikal tegak lurus dengan yang mendatar tadi itu kita namakan sumbu Y. Jadi kalau garis yang mendatar tadi atau horizontal kita sebut sebagai sumbu X, sedangkan garis yang tegak yaitu yang ini itu kita sebut sebagai sumbu Y. Nah, perpotongan kedua sumbu tersebut yaitu di sini, ini kita sebut sebagai titik asal atau origin dan diberi tanda dengan 0. Nah, seperti pada garis bilangan berarti kalau di sebelah kanan dari 0, kita sebut sebagai bilangan real positif. Dan di sebelah kiri dari 0 atau titik asal, inilah yang kita sebut sebagai bilangan real negatif. Nah, demikian pula jika di sebelah atas dari O, ini kita sebut sebagai bilangan real positif, dan di sebelah bawah dari bilangan O, dari titik asal, ini kita sebut sebagai bilangan real negatif. Oke. Nah, berarti kalau misalnya di sini, berarti kita namakan titik P itu adalah 3,5. Nah, letak sebarang titik pada bilangan dinyatakan dengan pasangan berurut X, Y. Makanya tadi Ibu nyatakan dengan 3,5. Karena dinyatakan dengan panjang di X-nya adalah 3 dan panjang di Y-nya adalah 5. Nah, titik P, X, Y itu mempunyai arti bahwa jarak titik P ke sumbu X dan sumbu Y itu masing-masing adalah panjang Y dan panjang X. Panjang sumbu titik P ke sumbu X, panjang titik P ke sumbu X itu adalah 5 kan? Dan panjang P ke sumbu Y itu adalah ini, berarti 3. Nah, apabila X kurang dari 0 atau Y kurang dari 0, kita satu persatu aja. Apabila X kurang dari 0, maka titik P berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan bawah. Kalau X-nya kurang dari 0 berarti kemungkinannya 2. Terletak di sini atau di sini. Di sini atau di sini. Dan apabila X-nya lebih besar dari 0, berarti dia kemungkinannya di sini atau di sini, tergantung Y-nya ya. Nah, maka titik P itu terletak di sebelah kanan tadi. Nah, dalam hal ini, X ini itu kita sebut sebagai absis, berarti 3 absisnya, dan ordinatnya adalah Y. Berarti ini ordinat. X absis, Y ordinat. Nah, di sini kita tahu D merupakan jarak dari pusat sumbu koordinat O ke titik P. Nah, rumus jarak itu diturunkan dari rumus Pythagoras. Jadi, jika di sini kita akan diberikan sebuah 3 buah titik yaitu P, X1. X1 ya 1 ya ini ya, keliru nih. Karena kan di sini Y1 nih. Di sini Y2.
Ya, P-nya X1Y1, R-nya X2Y1, Q-nya X2Y2. Nah, jika kita disuruh mencari jarak antara P dengan Q, yaitu P-nya X1Y1 dan Q-nya adalah X2Y2, maka jarak dari IP ke Q itu didefinisikan sebagai ini. Akar X kuadrat dikurang X1 kuadrat ditambah Y kuadrat min Y1 kuadrat. Ya, selisih disumbu X dikuadratkan ditambah selisih disumbu Y dikuadratkan. Nah, dengan demikian berarti jarak antara Q dengan R itu adalah jarak antara selisih disumbu X, yaitu X2 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ini sendiri 0, berarti akar dari Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Akar dan kuadrat sama kan berarti hasilnya adalah Y2 dikurangi Y1. Nah, demikian juga jarak antara P dengan R. Nah, di sini, karena kedua sumbu tadi, yaitu sumbu X dan sumbu Y, bidang datar atau bidang koordinat itu terbagi menjadi 4 daerah atau 4 kuadran. Yaitu kuadran 1 di mana X dan Y-nya sama-sama positif. Kuadran, nah kita lihat sini ya. X dan Y-nya sama-sama positif. Kemudian kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif di sini. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi ada 4 kuadrannya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa persamaan yang akan Ibu bahas. Yang pertama adalah persamaan lingkaran. Nah, lingkaran sendiri itu adalah himpunan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama atau jarak yang tetap dari titik pusat. Nah, jarak yang sama dari titik pusat ke titik-titik pada lingkaran tadi, itulah yang kita sebut dengan jari-jari. Berarti kalau lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak tetap atau berjarak sama dari titik pusat, kalau jari-jari itu adalah jarak dari titik-titik pada lingkaran ke titik pusat. Dan jari-jari itu nilainya selalu sama ya, di satu lingkaran pastinya. Nah, di sini diberikan sebuah lingkaran dengan titik pusatnya adalah di titik koordinat H, K, di mana absisnya H, ordinatnya adalah K, dan titik pada lingkarannya adalah XY. Nah, maka persamaan lingkaran dengan pusat HK dan jari-jari R adalah X dikurang H dikuadratkan ditambah Y dikurang K dikuadratkan itu sama dengan R kuadrat. Nah, contoh yang A, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat min 1,2 dan melalui 2,3. Oke. Nah, yang perlu kalian ingat di sini ternyata jari-jarinya belum diketahui ya. Nah, kalau kalian mau mencari jari-jarinya, berarti kita gunakan tadi yang jarak antara dua titik, yaitu akar X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Ditambah ya di sini. Nah, dari min 1,2 titik yang pertama ini kita peroleh X1-nya adalah min 1, Y1-nya adalah 2. Dari ini 2,3 berarti X2-nya adalah 2, Y2-nya adalah 3. Tinggal kita masukkan. Akar 2 dikurangi min 1 dikuadratkan ditambah Y2-nya 5 dikurangi 2 dikuadratkan. Ya, berarti akar 2 kurang min 1 berarti sama aja dengan 2 tambah 1 yaitu 3.
dikuadratkan ditambah 5 kurang 2, 3 ya. Berarti akar 9 tambah 9, 18. Berarti ini sama aja dengan 3 akar 2. Nah, dengan demikian berarti lingkarannya, persamaan lingkarannya X dikurangi pusatnya hanya adalah min 1, berarti dikurangi min 1. Min kali min positif 1 kuadrat ditambah Y dikurangi K, K-nya adalah 2. Dikuadratkan sama dengan R kuadrat. R kuadratnya tadi adalah 3 akar 2 dikuadratkan. Berarti persamaan lingkarannya adalah X plus 1 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 18. Selesai. Nah, untuk soal nomor 2, di sini tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 20. Nah, supaya kita dapat mencari titik pusat dan jari-jarinya, berarti harus kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Berarti di sini X kuadrat min 4X, kita kumpulkan aja, plus Y kuadrat min plus 2Y min 20 ya. Nah, kita tahu kalau bentuk kuadrat sempurna itu adalah X. Jika dia bisa dibuat dalam bentuk X plus A dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat X plus A dikuadratkan, ini adalah X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat. Nah, X kuadratnya sudah ada, 2AX-nya ini, A kuadratnya belum. Nah, berarti kita cari A kuadratnya dapatnya dari sini. Kalau 2A sama dengan min 4, berarti A-nya sama dengan min 2. Berarti min 2 dikuadratkan adalah 4. Ya kan? Berarti di sini kita tambahkan 4. Di sini juga kita tambahkan 4. Plus Y kuadrat plus 2Y. Nah, sama nih, 2Y. 2Y itu berarti sama dengan 2AX. Berarti Y-nya 1 ya. 2A, berarti Y-nya 1. Kalau 1 dikuadratkan berarti plus 1. Berarti di sini tambah 1 juga. Nah, ini masih ada min 20, berarti tulis min 20. Nah, berarti sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Ini kan berarti bisa kita buat dalam bentuk X plus A. A-nya tadi adalah 2 ya ini. Berarti X plus 2. Tapi ingat di sini min. Oh, ternyata berarti min. Kalau min berarti di sini min. Dengan demikian berarti X min X min 2 dikuadratkan ditambah ini Y plus 1 dikuadratkan sama dengan ini 4 tambah 1 5, 5 tambah 20. Berarti X min 2 kuadrat tambah Y plus 1 dikuadratkan sama dengan 25. Dari sini kita dapat berarti pusatnya adalah 2,-1 dan jari-jarinya adalah 5. Selesai. Oke, selanjutnya yaitu menentukan titik tengah pada ruas garis. Nah, untuk menentukan titik tengah pada ruas garis, kita perhatikan gambar di sini ada 2 titik, yaitu titik P dengan koordinat X1, Y1 dan titik Q dengan koordinat X2, Y2. Nah, maka di sini kita mencari titik tengah dari P dan Q. Berarti di sini M. Nah, M ini kan nilainya itu tinggal kita bagi dari X2 dikurangi X1 bagi 2 kan, untuk mencari nilai di sini. Ya. Tapi ingat, itu baru nilai di sininya. Kalau panjang dari sini ke sininya. Kalau nilai di sininya ya tinggal kita tambahkan X1, kita tambah dengan setengah X2 min X1. Yang hasilnya itu sama dengan setengah X2 ditambah X1. Nih. Begitu juga dengan Y-nya. Makanya titik tengah dari ruas garis PQ dengan PX1Y1 dan QX2Y2 itu adalah setengah dikali X1 tambah X2
itu absisnya, dan ordinatnya setengah dikali Y1 tambah Y2. Oke, nah selanjutnya contoh, tentukan persamaan lingkaran dengan garis tengah AB dan A itu min 1,2 dan B-nya 3,8. Oke. Berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian mencari titik tengahnya dulu. Titik tengahnya itu sebagai titik pusat ya. Yaitu O. Berarti kita cari titik O-nya dulu. Berarti sama dengan setengah dikali X1-nya tadi adalah min 1, X2-nya 3 ya. Min 1 tambah 3, koma setengah dikali Y1 tambah Y2. 2 tambah 8. Berarti sama dengan setengah kali 2, 1,5. Nah, sampai sini O-nya sudah dapat nih, titik pusatnya. Berarti tinggal dicari adalah, karena kita mau mencari titik lingkarannya, berarti kita mencari persamaan lingkarannya, berarti kita mencari jari-jarinya. Oh, berarti mencari jarinya jarak antara salah satu titik dan ini, titik pusat. Berarti akar dari min 1 kurang 1 dikuadratkan ditambah 2 dikurang 5 dikuadratkan. Berarti hasilnya min 2 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan. Hasilnya 4 tambah 9 akar 13 ya. Nah, dengan demikian berarti persamaannya itu adalah X min titik pusatnya tadi adalah 1 dikuadratkan ditambah Y min 5 dikuadratkan. Sama dengan R kuadrat. R-nya adalah akar 13. Berarti Ibu taruh 13. Nah, selesai. Selanjutnya, untuk yang di garis. Nah, di sini, selain di lingkaran, di sini ada garis lurus. Kemiringan garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 itu adalah kita sebut kemiringan itu adalah gradien atau M-nya. M-nya itu sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, ini ya gradien garis M. Nah, persamaan garis S ini diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, jika diberikan kemiringan M dan melalui titik X1, Y1, maka persamaan garis lurusnya ini. Jika dia melalui titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, maka rumus persamaan garisnya adalah ini. Nah, misalkan garis G mempunyai kemiringan garis MG dan garis L mempunyai kemiringan garis ML. Maka garis G dan L itu saling sejajar. G sejajar L jika dan hanya jika MG-nya itu sama dengan ML. Dan garis G, garis L itu akan saling tegak lurus jika MG kali ML-nya itu sama dengan min 1. Nah, contoh di sini. Yang A, tentukan nilai K sehingga garis 4X soalnya adalah tentukan nilai K sehingga garis 4X plus KY sama dengan 5. 4X plus K kali Y sama dengan 5. Nah, kita cari yang A, tentukan nilai K jika dia melalui titik 2,1. Melalui titik 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1. Tinggal dimasukkan 4 kali 2 ditambah K kali 1 sama dengan 5. Berarti 8 tambah K sama dengan 5. Berarti K-nya sama dengan min 3. Selesai. Yang B, sejajar sumbu Y. Nah, kalau dia sejajar sumbu Y, berarti nilai X-nya tetap
Karena nilai X-nya tetap, berarti nilai X-nya konstan ya. Nah, karena nilai X-nya konstan dan tidak Y-nya di situ tidak, biasanya bentuk persamaannya gini, berarti Y-nya itu tidak ada, berarti K-nya ini 0. Karena ininya 0. Ya, yang C, sejajar garis 6X min 9Y sama dengan 10. Kalau sejajar berarti gradien 1 sama dengan gradien 2. Nah, kita cari dulu gradien yang satu ini. Berarti 4X plus KY sama dengan 5. Berarti KY sama dengan min 4X plus 5. Berarti Y-nya sama dengan min 4 per K, X plus 5 per K. Nah, ini M-nya berarti sudah diperoleh, yaitu min 4 per K. Nah, untuk persamaan 6X min 9Y sama dengan 10, berarti 9Y sama dengan 6X min 10, berarti Y-nya sama dengan 6 per 9, X min 10 per 9. Berarti M2-nya atau ML-nya itu sama dengan 6 per 9. Nah, karena sejajar, berarti C-nya sejajar, berarti M1 itu sama dengan M2. Berarti min 4 per K sama dengan 6 per 9. Nah, ini sendiri berarti K-nya itu sama dengan min 36 bagi 6, hasilnya 6. Daya yang C sudah. Berarti yang D. Mempunyai perpotongan X dan perpotongan Y yang sama. Nah, kalau dia mempunyai perpotongan yang sama, berarti titik potong di sumbu X-nya itu adalah A,0. Dan titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,A. Karena mempunyai titik potong yang sama. Berarti dari sini kita masukkan ke 4X plus 5Y, plus KY sama dengan 5. Berarti 4A plus 0 sama dengan 5, berarti A-nya 5 per 4. Masukkan ke sini, 4X plus KY sama dengan 5. Berarti 4X, 4 kali 0 ditambah K-nya 5 per 4 dikali Y-nya A. Oke, berarti 5A itu sama dengan 5 per 4A sama dengan 5, berarti 5A sama dengan 20, A-nya sama dengan 4. Ya, kalau A-nya 4 berarti ya, kita kan mencari A ya. Ini salah K ya. Ibu, sudah kelihatan ini error nih. K berarti K-nya 4. Selesai. Yang E, tegak lurus garis Y min 2 sama dengan 2 kali X2X plus 2 kali 1, 2. Berarti Y-nya sama dengan 2X plus 4. M-nya di sini kita dapat 2. M1-nya adalah yang ini ya, 4X plus KY sama dengan 5. Berarti min 4 per K. Nah, kita ingat kalau saling tegak lurus, M1 kali M2-nya itu sama dengan min 1. Tinggal kita masukkan min 4 per K dikali 2 sama dengan min 1, berarti min 8 per sama dengan K ya. Berarti K-nya sama dengan 8. Ya, selesai yang E. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sistem koordinat kutub. Nah, kalau kita mau mencari sistem koordinat kutub, berarti di sini kita namakan juga dengan sistem koordinat polar. Nah, berbeda dengan sistem koordinat pada Cartesius tadi, dalam koordinat kutub atau sistem koordinat kutub itu letak suatu titik dapat dinyatakan dalam banyak cara. Tak hingga banyak cara ya. Nah, sebagai contoh di sini, oh ya, sebelum masuk ke contoh. Nah, pada sistem koordinat kutub letak sembarang titik P, maka bidang dinyatakan dengan pasangan bilangan real.
R, theta dengan R menyatakan jarak titik P ke titik O disebut kutub, sedangkan theta adalah sudut antara sinar yang memancar dari titik O melewati titik P dengan sumbu X positif disebut sumbu kutub. Nah, kita lihat di sini contohnya diberikan titik ini. Ya, tadi sebuah sinar yang ini. Kemudian dia ada sudut yang berlaku yaitu theta. Ini. Nah, contoh letak titik P 3 pi per 3. Nah, kalau P3 pi per 3 berarti dapat digambarkan dengan melukis sinar yang memancar dari sudut titik awal. Kita umpamakan di sini titik awal berarti ada sinar yang memancar seperti ini. Nah, ini sepanjang 3 satuan ya berarti. Oh, belum. Sinar yang memancar. Kemudian kita ambil sudut pi per 3 radian terhadap sumbu mendatar arah positif. Berarti kita anggap misalnya di sini pi per 3. Nah, ini maka di sini R-nya dan di sini titik P-nya kita nyatakan R, theta. Berarti kalau 3 tadi berarti di sini 3, pi per 3. Oke. Nah, titik P di sini juga dapat pula dinyatakan dalam koordinat yang lain. Nah, dia bisa dinyatakan seperti ini. Dia bisa dinyatakan dalam koordinat 3 pi per 3 ditambah 2K kali pi. Atau dia juga bisa dinyatakan dalam bentuk min 3 pi per 3. Dengan K-nya tentu adalah anggota bilangan bulat. Ya, ada banyak cara, enggak hanya satu cara. Nah, secara umum jika R theta menyatakan koordinat kutub suatu titik, maka koordinat titik tersebut dapat pula dinyatakan sebagai berikut. Bisa dinyatakan sebagai R pasangan R dengan theta tambah 2K pi atau negatif R dengan theta ditambah 2K plus 1 dikali pi dengan K bilangan bulat. Nah, kutub itu mempunyai koordinat 0 theta dengan theta sembarang bilangan. Nah, oke, di sini ada hubungan antara sistem koordinat kartesius dengan sistem koordinat kutub. Suatu titik P berkoordinat XY di mana absisnya X dan ordinatnya Y dalam sistem koordinat kartesius dan R theta dalam sistem koordinat kutub. Apabila kutub dan titik asal dihimpitkan, demikian pula sumbu kutub dan sumbu X positif juga dihimpitkan, maka kedudukan titik dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini Y, di sini R, di sini theta ya tadi. Oke, di sini X. Nah, oke, dari rumus segitiga berarti diperoleh hubungan R di sini kan kita lihat kan theta sin itu kan adalah depan per miringnya. Berarti Y per R. Berarti Y-nya ini sama ekivalen dan mengatakan Y sama dengan R sin theta. Dan sama cos theta itu adalah X per R. Berarti ini sama saja dan mengatakan X sama dengan R kali cos theta. Atau kita ingat lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, tinggal dimasukkan di sini R sin kuadrat. Ya, tinggal dimasukkan R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dimana tetanya itu bisa jadi R sin Y per X atau R cos X. Oh, ini salah ya, Y per R ya. Dan ini X per R. Nah, contoh. Nyatakan ke dalam sistem koordinat kartesius yang nomor 1. A
6 pi per 3. Berarti di sini kita tahu R-nya adalah 6 dan tetanya itu adalah pi per 3. Berarti kita tinggal mencari X, Y. X-nya sendiri itu adalah R cos theta ya. Berarti sama dengan 6 cos pi per 3. Pi per 3 radian itu kan 180 bagi 3, 60. Berarti 6 kali cos 60 setengah ya. Berarti 3. Y-nya itu adalah R sin theta, berarti R sin 60. Berarti sama dengan 6 kali setengah akar 3. Berarti 3 akar 3. Nah, berarti ini kalau dinyatakan dalam bentuk koordinat yaitu 3,3 akar 3. Yang nomor 2, nyatakan ke dalam koordinat kutub B 4, min 4. Berarti kita cari dulu di sini R-nya. R-nya itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti sama dengan akar 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Sama dengan akar 32. Berarti sama dengan 4 akar 2. Nah, kemudian kita cari tangan tetanya. Tangan theta tadi kan adalah Y per X ya. Berarti tangan theta sama dengan Y-nya min 4 dibagi 4 min 1. Berarti theta itu sama dengan arkes tangan dari min 1. Nah, min 1 itu kan tangan yang bernilai min 1 itu kan tangan 45. Dan tangan itu bernilai negatif pada kuadran kedua dan kuadran ketiga. Kuadran kedua dan keempat. Kuadran kedua 180 kurang theta, yang 4 360 kurang. Berarti theta satunya kita ingat kalau min 1 45 ya, berarti 180 kurang 45 itu adalah 135. Oke. Atau bisa jadi 3/4 pi ya. Theta 2 itu sama dengan di kuadran keempat 360 dikurangi 45. Berarti 315. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, theta 1, theta 2-nya sudah dapat ya. Berarti untuk jadi koordinat kartesiusnya ada 2, yaitu 4 akar 2,3/4 pi, dan ini tadi belum selesai ya, 315. 8 ya. 360 bagi 8. Oke. 180 4 ya Ibu, kok error sih. 45. 7/4 pi ya. Berarti 4 akar 2 7/4 pi. Nah, untuk soal nomor 3, nyatakan persamaan R sama dengan 2A sin theta ke dalam sistem koordinat kartesius. Ingat, kalau kita mau nyatakan ke dalam sistem koordinat kartesius, berarti kita buat dalam bentuk XY ya. Berarti Ibu tulis di sini aja deh. Karena yang sebelahnya sudah Ibu isi. Berarti 3-nya itu sama dengan R atau R sama dengan 2A sin theta. Berarti masing-masing itu kita kali R. Berarti
berarti di sini kita kali R kuadrat, di sini juga kita kali R, berarti 2AR sin theta. Nah, kita ingat R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Dan R sin theta itu sendiri sama dengan Y. Berarti ini sama saja dengan mengatakan karena R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, berarti di sini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2AY. Atau ini sama saja dengan mengatakan X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 2AY sama dengan 0. Atau ini sama saja dengan mengatakan X kuadrat plus Y dikurang A dikuadratkan sama dengan A kuadrat. Berarti ini adalah lingkaran dengan titik pusat 0, A dan jari-jarinya adalah A. Oke. Nomor 3 selesai, berarti nomor 4. Nomor 4 ini ya, kita ubah ke dalam koordinat kutub. Ibu kerjakan di mana ya? Oke, di sini aja ya. Ibu hapus dulu. Wow. Oke. X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. Kita ingat X itu sama dengan R cos theta dan Y itu sama dengan R sin theta. Tinggal kita masukkan di sini. X-nya adalah R cos theta dikuadratkan ditambah Y-nya adalah R sin theta. Oh, 4-nya belum ya. 4 R sin theta dikuadratkan sama dengan 16. Nah, sampai sini berarti R kuadrat cos kuadrat theta ditambah 4R kuadrat sin kuadrat theta. Ya kan? Sama dengan 16. Nah, sampai sini berarti R kuadratnya bisa kita keluarkan. Di sini sisa cos kuadrat theta ditambah 4 sin kuadrat theta. Tapi mau Ibu buat menjadi sin kuadrat theta tambah 3 sin kuadrat theta. Toh sama. 3 tambah 1 kan 4. Sama dengan 16. Berarti R kuadrat cos kuadrat tambah sin kuadrat sendiri itu sama dengan 1. Berarti di sini 1 ditambah 3 sin kuadrat theta sama dengan 16. Selesai. Oke. Nah, demikian untuk bidang koordinat kartesius. Nah, selanjutnya untuk video pembelajaran selanjutnya Ibu akan membahas tentang fungsi. Ya, Ibu akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih.